Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayat, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 UKM PPG periode 1 tahun 2023 Winsai Purwokerto. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja. Adapun materi yang saya ambil yaitu tentang perawatan jenazah, subbab memandikan jenazah pada kelas 11 semester 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget ya hari ini ya. Iya. Sudah siap menerima pelajaran PAI? Sudah. Nah, sebelum pelajaran, mari kita doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta ma'asuduna, ridho mamadlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Hafiz, ya Muqinu ya Aziz, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Mahmud ya Wahid, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsin ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddas, wafir an sayyatina, wasbir ala uyubina, wajbur ala dukhalina, warfa' darajatina, wasidna ya nafi'a, wa rizqan wasi'a, halalan tayyiba, wa amalan saliha, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, wa sahhil arsalana, daiman hayatina, jauhna akhiranil qalbuna, balligh maqasidana, wa diwawajidana, walhamdulillahina alladhi hadana, salli wa sallim ala Taha khalili rahman, wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Aldi Hidayat ada. Hadir. Anggun Dubi Larasati. Hadir. Azza Afriki. Cahya Bulan. Hadir. Eri Erisina. Hadir. Berarti semua hadir ya hari ini ya. Iya. Alhamdulillah. Coba silakan nanti dipersilakan menyiapkan buku kalian, materi buku kalian, baik buku tulis, buku paket dan buku paketnya silakan untuk dibuatkan. Tapi sebelumnya silakan pas untuk yang rapi dulu bajunya dimasukkan. Yang rapi dimasukkan dulu, masukkan baik. Dimasukkan dulu. Duduknya yang rapi ya. Sudah duduk rapi? Sudah. Siap menerima pelajaran? Siap.
sebelum ke pembelajaran kali ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada hari Nabi dan Rasul. Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya. Ada yang masih ingat tentang iman itu apa? Iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iman yang keempat. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Dari kalian sudah ada yang pernah memandikan jenazah? Belum pernah? Nah, nanti kita akan belajar ya bareng-bareng ya. Dan nanti ketika kalian di masyarakat ada orang yang meninggal, kita semua bisa memandikan jenazah. Tetapi sebelum kita ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Bisa dilihat? Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, setelah mempelajari kegiatan ini, kalian semua diharapkan mempunyai kemampuan yang pertama menjelaskan syarat wajib memandikan jenazah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak memandikan jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis tata cara adalah mendemonstrasikan tata cara memandikan jenazah. Nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada yang pertama nanti syarat wajib memandikan jenazah, yang kedua pihak yang berhak memandikan jenazah, yang ketiga bagaimana sih tata cara memandikan jenazah. Kita akan mempelajari ini. Selanjutnya, ini Pak Sarif mempunyai gambar. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Gambar apa yang pertama ini? Bencana. Bencana atau apa ini? Bencana. Bencana apa? Yang kedua? Korban jiwa apa korban? Korban jiwa. Ya. Ya, ini adalah korban jiwa. Benar tadi, itu adalah bencana tanah longsor dan ini adalah korban jiwanya. Dari gambar tersebut, kira-kira dengan adanya bencana alam sih menyebabkan bagaimana? Kematian benar? Bisa menyebabkan kematian. Nah, dengan kematian tersebut kita nanti dituntut untuk memandikan jenazah. Paham ya? Syarat wajib memandikan jenazah yang pertama adalah jenazah atau mayat itu orang Islam, bukan orang kafir. Jadi kita sebagai orang Muslim ya, memandikan jenazah syaratnya yang pertama harus sama-sama orang Muslim. Ketika orang kafir kita tidak diwajibkan untuk memandikan jenazah. Yang kedua, didapati untuk sebagian walaupun hanya sebagian. Syarat yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Bukan karena mati syahid. Karena kalau mati syahid biasanya itu tidak dimandikan, tetapi langsung dikafani atau disolati dan dimakamkan. Ya. Bisa saja itu tidak dikafani malah. Jadi pakaian yang digunakan bisa langsung untuk dikuburkan sehat. Ini
siapa saja sebab yang boleh memandikan jenazah. Kalian harus tahu tidak asal atau tidak sembarangan memandikan jenazah. Ya, yang berhak siapa saja? Yang pertama, jika jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, orang lain atau suami istri. Jadi yang memandikan adalah jenazah laki-laki, sing memandikan ya jenazah laki-laki. Perempuan yang ketika mayatnya perempuan, yang memandikan adalah perempuan. Dan kecuali apa? Orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah apabila suaminya meninggal, ya istrinya boleh memandikan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila istrinya meninggal, suaminya boleh memandikan. Yang kedua, yang lebih utama memandikan adalah keluarga terdekat. Nah, suatu saat kita akan meninggal, orang tua kita akan meninggal. Apa enggaknya orang tua kita meninggal, ya orang lain malah yang memandikan jenazahnya, ibu atau bapakmu kalian. Kira-kira bagaimana? Tidak pantas. Maka dari itu, dengan pelajaran ini diharapkan kalian bisa memandikan jenazah seperti tujuan pembelajaran yang lain. Yang selanjutnya adalah orang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jadi orang yang memandikan jenazah itu harus bisa memendam aibnya si jenazah. Seperti contoh katakan korban jenazah kecelakaan, kalian yang memandikan, tangannya tidak ada atau jentiknya, drijinya tidak ada. Kalian tidak boleh menyampaikan kepada orang lain bahwa si A mayitnya tangannya tidak ada satu, jempolnya tidak ada. Tidak boleh menceritakan kepada siapapun posisi si mayit, entah itu keadaan baik, entah itu keadaan buruk. Tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Yang selanjutnya adalah yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang sejenis muhrim atau suami, maka mayat ditayamumkan. Ya, itu poin yang keempat. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Tata caranya, sebelum ke tata cara, jangan lupa dipersiapkan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Di antaranya adalah air bersih. Air bersih untuk apa? Membersihkan si mayit. Terus kemudian ada air sabun. Ya. Terus kemudian ada air wangi-wangian. Ini saya taruh sini karena meja enggak ada. Taruh sini dulu ya. Air wangi-wangian. Jangan lupa disiapkan itunya. Air bersih, air sabun, dan air wangi-wangian. Selanjutnya yang pertama adalah letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Jadi kepalanya itu agak lebih tinggi. Biasanya tempat yang memandikan, tetapi yang di bawahnya ada lubangnya. Biar fungsinya apa? Biar fungsinya lubang tersebut yang berada di bawah si mayat tersebut
ketika kotorannya keluar si mayit nanti bisa langsung ke bawah, tidak terkena anggota tubuh si mayit. Letakkan kepalanya di atas bantalan, dikasih bantalan. Bantalan itu bukan bantal yang digunakan kalian untuk tidur, ya. Tetapi apa? Seperti pelengkap dilakukan di bawahnya. Kalau kalian masih enak tidur menggunakan bantal yang empuk, kalau sudah meninggal tidak ada bantal, tidak ada selimut, ya, adanya adalah kain kafan untuk kalian. Tidak ada teman di sana. Ya, rumahnya berapa? Paling cuma 1 meter kali setengah meter kali tinggi kalian, sudah cukup. Tidak ada TV, tidak ada kulkas, tidak ada internet dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan basahan agar aurat tidak terlihat. Jadi orang yang sudah meninggal dikasih penutup, ditutupi, walaupun mayitnya tidak protes, tetapi dia malu. Jadi harus ditutupi. Ya, ketika ini sudah dibuka semua bajunya, harus ditutupi si mayit. Anggota tubuhnya ditutupi, bahkan tempatnya pun ditutupi. Tidak semua orang bisa melihat yang memandikan. Setelah ditutupi dengan kain basahan, kemudian bersihkan giginya, lubang hidungnya, telinga, celah ketiak dan lain sebagainya. Jadi dibersihkan, ya, dibersihkan. Tadi disiram dulu. Setelah itu dibersihkan giginya, dibersihkan. Ya. Ingat, membersihkan gigi, membersihkan lubang hidung, membersihkan telinga tidak setara direct. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi ketika membersihkan harus pelan-pelan, sing alon-alon. Karena di dalam sebuah kitab bahwa ketika orang yang sudah meninggal dunia disentuh saja, disentuh itu sakitnya sangat luar biasa. Cuma kita yang tidak bisa mendengarkannya. Mungkin ketika kita mendengarkan orang yang meninggal ngorong-ngorong, kayaknya orang sudah didusi, kita langsung pergi lari, takut, pasti seperti itu. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya adalah tekan perutnya perlahan agar yang ada di dalam perutnya keluar. Jadi ketika membersihkan kotoran jenazah, yang pertama caranya bagaimana? Diangkat, agak sedikit diangkat kepalanya dan ditekan. Ditekannya bukan seperti ini, ya, tetapi dipeleret turun semending, perlahan, agar kotoran, sisa-sisa kotoran makanan yang ada di dalam perut itu bisa keluar. Jelas ya? Selanjutnya, yang keempat, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat nawaitul musla adaan hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah. Kalau jenazah perempuan, nawaitul musla adaan hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Lihatnya. Setelah membaca niat, kemudian yang selanjutnya kelima, miringkan
memandikan jenazah, tangan basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dengan air kapur barus dan air kapur barus. Jadi dibersihkan, ya, dimiringkan, ya, dimiringkan sebelah kanan. Ini disiram dulu dari atas, siram, ya, kiri, kemudian dimiringkan. Tetapi jangan lupa tetap ditutupi semuanya, tidak terlihat. Kenapa? Terus kemudian ke kiri. Boleh seperti ini, ya. Apa ada yang mau dimandikan? Jangan dulu, ya. Ya, setelah itu kemudian jenazah, setelah ini sudah bersih semua jenazahnya, kemudian didudukkan seperti orang yang melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat. Oke, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi ketika membersihkan sing harus aja kasar, aja kayak numpak motor. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah memandikan, badannya wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kain kafan, tidak perlu diulang mandinya, supaya membuang najisnya tersebut. Nah, fungsinya tadi menekan biar kotorannya keluar, tetapi jika keluar kotorannya kembali, dimandikan kembali. Maka dari itu dari awal ditekan biar setelah selesai dimandikan mayitnya tidak keluar kotoran. Selanjutnya, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Jadi dikasih wangi-wangian kayak air kapur barus tadi, ya. Air wangi-wangian atau di tempat kita itu air kapur barus. Fungsinya air kapur barus itu apa? Wangi-wangian tersebut untuk menghilangkan rasa bau bagi si mayit, karena orang yang sudah meninggal, apalagi meninggal karena kecelakaan, ada keluar darahnya, itu kan akan berbau amis. Perhatikan video ini. Nah, ini ketika ada yang meninggal jenazah, menutupi warna mata jenazah. Karena biasanya orang yang meninggal itu ada yang melotot matanya atau melihatnya, ya. Jadi kita harus yang kedua menutup mulut jenazah, mulutnya. Selanjutnya ini melepas kain kafan. Walaupun ini videonya, ya, bisa terlihat, ya. Melepas kain kafan. Digunting apa? Ketika orangnya meninggalnya sudah posisi kaki, kan cepat sekali, ya. Kalau keluarganya tidak cepat-cepat membuka bajunya, ya, itu akan langsung. Jadi biasanya digunakan menggunakan
gundukan jenazah. Kemudian jenazahnya dimiringkan. Siap. Sampai di sini sudah paham? Paham? Nah, selanjutnya Pak Sarip akan memberikan LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, ini langsung saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gitu ya? Silakan kalian mengerjakan. Ini ada suatu permasalahan. Permasalahannya bagaimana jika ada orang yang meninggal tetapi sebagian tubuhnya hilang, bagaimana cara memandikan jenazah tersebut? Ya, silakan dikerjakan dengan kelompok kalian. Gimana? Ada permasalahan? Tidak ya? Bisa ya? Bisa mengerjakan. Sudah jadi. Ada permasalahan, Mbak? Belum. Berarti aman. Bisa. Mbak. Silakan untuk memaparkan hasil dari apa yang kalian diskusikan. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 1 siap? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Diskusi bagaimana cara memandikan jenazah yang hilang sebagian tubuhnya. Menurut kelompok kami, apabila bagian tubuh jenazah lebih separuh bagian badan, maka jenazah dimandikan. Nah, ya, apabila jenazahnya lebih dari separuh jenazahnya dimandikan. Itu adalah pendapat dari kelompok 1. Apa mungkin ada yang lain yang menambahkan? Kelompok 2 namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Anggun, silakan Mbak Anggun. Menurut kelompok kami, memang jawaban dari kelompok 1 itu betul. Akan tetapi lebih kurang sedikit lagi jawabannya. Dan kelompok kami menambahkan, apabila bagian tubuh jenazah kurang dari separuh bagian, maka itu tidak perlu dimandikan. Jenazah tidak perlu dimandikan. Ya, jelas ya? Ya, silakan ditutup Mas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas semuanya ya tadi ya? Sudah. Diskusikan sama teman-teman kalian. Kalau sudah jelas semua, ini saya atau Pak Guru akan memberikan soal evaluasi kepada kalian.
Ya, nanti dikerjakan. Mas. Bisa, Mas. Tan sendiri ya, tidak boleh kerjasama. Apa sih hari ini yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Ada apa saja? Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, pihak yang memandikan jenazah. Siapa saja yang tadi ya? Terus kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah tata cara memandikan jenazah. Itulah materi yang tadi saya sampaikan. Insya Allah kalian sudah jelas semuanya. Amin ya. Selanjutnya Pak Guru kasih tugas satu lagi. Tugasnya apa? Tugasnya silahkan kalian membuat video memandikan jenazahnya patung atau boneka ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan kalian membuat video, terus kemudian kalian mengupload di channel YouTube kalian. Terus kemudian kalian salin linknya, kirimkan ke saya. Ya, saya kasih waktu 1 minggu. Itu sebagai penilaian keterampilan. Jelas ya? Jelas. Baik anak-anakku, pembelajaran kali ini sudah cukup untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Kita akan bertemu lagi, tetapi jangan lupa untuk pelajaran yang akan datang masih di materi penyelenggaraan jenazah di subtema, yaitu tadi sudah memandikan, berarti tinggal mengatasi jenazah. Silakan kalian membaca terlebih dahulu di rumah agar besok, pertemuan besok kalian sudah ada pandangan, sudah ada gambaran bagaimana cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa